Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim dan mukmin, kita sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah, yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Dia zat yang maha sempurna, maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang patuh dan beriman, dan amat keras siksanya bagi orang-orang yang kufur dan membangkang. Allah dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan kepada kita agar berhubungan dengannya secara langsung dalam hal memenuhi segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat yang mudah untuk diucapkan, penuh dengan berkah, dan dipastikan janji Allah benar padanya, karena Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan janji Allah pada kalimat ini adalah dalam firman-Nya yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, lisan kalian selalu mengucapkan alhamdulillah, aku pasti akan tambah. Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Maka jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Allah secara langsung. Allah telah memilihnya menjadi pemimpin anak Adam, penutup para utusan atau rasul. Tidak lagi nabi dan rasul setelahnya. Semua yang halal hanya dihalalkan olehnya, yang haram yang diharamkan olehnya. Perintahnya wajib dipatuhi, larangannya mendatangkan siksa Allah kalau dilanggar. Manusia terbaik ini diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan, dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya adalah pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah setelah memuji Allah alhamdulillah, sosok muslim yang selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan ini, baik dari umur, waktu, kesehatan, kemudahan, dan juga Allah mudahkan saudara-saudara saya di Bima ini bisa menghadiri di masjid salah satu rumah Allah ini. Tentu kita semua berkumpul di sini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat yang lain. Ikhlaskan niat saudaraku, karena hadir dalam majlis ilmu itu tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, qala Allah, Allah berfirman, qala Rasul, Rasulullah SAW bersabda, maka terimalah, terapkan dalam kehidupan, karena itu panduan hidup. Dan dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan majlis. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas karena ingin menuntut ilmu, maka dia seperti di jalan Allah, sama dengan orang berjihad sampai dia pulang. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu, maka akan diberikan pahala haji yang lengkap. Itu juga dengan hadis yang lain, semuanya hadis sahih kata Nabi SAW, siapapun yang keluar menuntut ilmu, maka para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Dan pada saat mereka bubar dari majlis ilmu itu, para malaikat akan mengatakan sesuai dengan perintah dari Allah, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Jadi kalau ikhlas teman-teman, kita dapat pahala jihad, dapat pengampunan dosa, juga dijanjikan dapat pahala haji. Dan dalam hadis-hadis yang cukup banyak diantaranya, semua majlis ilmu dihadiri oleh para malaikat membawa rahmat dari langit. Maka ini majlis yang mulia, majlis yang dihadiri oleh makhluk-makhluk Allah yang mulia, tapi butuh keikhlasan dari kita semua. Saya juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih kepada seluruh jajaran teman-teman panitia, baik dari jajaran pemerintahan ataupun swasta. Siapapun itu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, termasuk juga jemaah yang hadir. Jazakumullahu khairan atas terlaksananya acara ini. Semoga ini dicatat Allah Subhanahu wa taala menjadi tambahan amal jemaah sekalian.
Malam ini teman-teman, judul kita tentang dahsyatnya doa. Saya akan membuka ceramah ini dengan sebuah ilustrasi dulu. Kalau teman-teman punya seorang teman, mungkin kita semua punya teman, dan teman ini orangnya pintar, cerdas, baik, jujur. Setiap kali kita ngomong sama dia, ngobrol sesuatu, kita merasa mendapatkan solusi. Karena orangnya cerdas. Saya ada masalah begini, oh gini menurut saya, oh begini menurut saya. Ada kebutuhan harta, kita langsung dibantu. Apa saja bagus dari dia. Dan yang luar biasa, dia bisa merahasiakan atau menyimpan apa yang sedang kita sampaikan. Saya yakin kita sepakati, saudaraku seiman, setiap kita punya masalah, kita akan datang ke orang yang sama. Benar atau tidak? Hah? Mana suaranya orang Bima ini? Karena cuma 3 orang tadi yang berbicara. Kita sepakat dulu. Benar kalau kita punya teman yang baik, dia bisa menerima curhatan kita, bahasa-bahasa yang kita sampaikan, keluhan, lalu kemudian dia bisa memberikan solusi, bisa membantu, bisa merahasiakan, kita akan datang ke dia kan? Teman-teman sekalian, itu manusia. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita semua membuka pintu untuk itu. Bagaimana setiap sosok hambanya, siapapun itu, mau kaya, mau miskin, ya, mau masih muda, sudah tua, yang sehat, yang sakit, silakan menyampaikan bahasanya dan curhatannya kepada Allah. Allah zat yang maha sempurna, maha kaya. Allah menerima semua permintaan hambanya. Asal permintaan tersebut memenuhi syarat-syarat, maka tidak ada yang perlu diragukan. Kenapa seseorang di antara kita teman-teman sekalian pada saat kerja di sebuah kantor, dia begitu semangat kerja dan dia sangat yakin akhir bulan dia terima gaji. Kenapa dia begitu yakin? Karena dia, sepengetahuan dia, orang-orang yang memimpin atau pemilik perusahaan tersebut, atau kalau lembaga pemerintah berarti pemerintahnya, sudah menjanjikan dengan janji yang benar, bekerja dapat gaji. Maka kita semangat kerja. Itu juga sama, masih janji manusia. Yang manusia mungkin masih bisa memungkiri janjinya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu yang sangat luas buat kita semua. Dalam keadaan apapun kita bisa berdoa kepadanya. Dan doa ini adalah curhatan. Bagaimana seseorang bermanja sama Tuhannya. Mohon, minta. Nanti kita bacakan dalilnya. Dan pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas tuntas tentang masalah definisi doa, keutamaannya, syarat-syarat diterima, apa kira-kira yang membuat doa-doa tidak diterima, doa-doa apa yang pilihan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan waktu-waktu mustajab. Semua ini insyaallah coba kita rincikan. Berikut juga contoh-contoh dari para kalangan nabi-nabi bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Sebelum dalam membahas masalah doa ini teman-teman sekalian, insyaallah sebentar kalau azan Isya silakan di break untuk sholat, dan bagi teman-teman kita yang mukim silakan sholat Isya. Saya sama teman-teman tadi sudah menjamak untuk lebih memberikan spare tempat di masjid ini karena padatnya orang Masya Allah yang hadir. Maka saya sama teman-teman yang sudah musafir tadi sudah sholat dengan Isya, kami akan ke bagian depan masjid, baru teman-teman sholat Isya, habis itu kita lanjutkan insyaallah. Baik, kita mulai teman-teman dengan definisi doa. Apa itu doa? Sering kita dengar doa, doa, doa. Orang tua kita bilang berdoalah. Kita punya masalah orang sampaikan berdoalah. Apa doa itu? Ulama memberikan definisi doa itu secara etimologi, bahasa. Itu adalah memanggil, memohon dan menyeru. Sementara secara terminologi, secara istilah yang dipakai dalam keseharian adalah menyeru, memohon dan juga meminta kepada Sang Pencipta Allah yang maha mulia dan maha agung. Bahasa sederhananya curhat dan bermanja kepada Sang Pencipta, itu doa. Jadi teman-teman, sangat bodoh kalau ada orang berdoa kapan dia perlu saja. Padahal doa itu tempat dia bagaimana menyampaikan apapun hajatnya. Saya ingin memberikan sebuah poin dalam mukaddimah kita ini. Teman-teman harus tahu, dalam berdoa ini lebih afdal, lebih besar pahalanya seseorang itu berdoa
agar nikmat Allah dipertahankan daripada musibah sudah datang minta jalan keluar. Faham ya? Saya ulangi. Lebih afdal di sisi Allah, pahalanya lebih besar kalau teman-teman sekalian meminta kepada Allah nikmat yang sedang ada. Kita lagi sehat, minta ditambah kesehatan. Kita punya anak, minta ditambah keturunan. Kita punya harta, minta tambah harta itu. Kita punya harta, minta ditambah harta. Kita minta apa sajalah. Apa kira-kira nikmat Allah yang ada sama kita, minta supaya itu ditambahkan. Tamak dengan rahmat Allah. Itu lebih afdal, lebih Allah suka daripada kita sudah kena musibah baru minta jalan keluar. Udah sakit baru minta sembuh. Allah lebih suka kalau kita sehat minta, ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih Allah suka, lebih besar pahalanya. Kenapa saya sampaikan teman-teman di awal pembukaan kita? Karena banyak orang berdoa nanti kalau sakit saja. Berdoa nanti kalau dia lagi bangkrut usaha. Berdoa kalau lagi hadapi masalah. Padahal sebenarnya tetap lebih afdal dia menyampaikan doanya pada saat dia sedang dalam keadaan sehat, lagi kaya, lagi banyak semua fasilitasnya. Justru itu puncak